Halo semuanya, selamat wayah kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Manusia Super. Kita masuk di part 69. Di awal video ini, klub Battlefield nomor 1 dunia, Paris Lumiere, rekor terbaru mereka melawan Berlin Blitz adalah 5 kemenangan dari 5 pertandingan. Meskipun mereka merupakan klub di atas dunia, jarak di antara keduanya bagaikan langit dan bumi. Namun kali ini, ketika anomali yang diciptakan Daniel Mansky melampaui harapan yang ada, posisi nomor 1 yang tak tergantikan kini mulai bergoncang. Di ruang istirahat klub Paris Lumiere, terlihat pelatih mereka, Dubois Gopin, yang tengah menyemangati para playernya. Elegan. Match pertama dimenangkan oleh Berlin Blitz. Tapi kalian semua telah bertarung dengan luar biasa. Lawan kita hanya sedikit lebih bersiap. Tetapi, permainan yang sebenarnya baru akan dimulai sekarang. Kalian tidak boleh terus mengenang kekalahan yang bodoh itu, bukan? Oke, cukup untuk penyemangatnya. Mari kita bicara tentang cara meraih kemenangan di match kedua. Tepat setelah pelatih Dubois mengatakan itu, Hayon mengangkat tangannya mengatakan, "Pelatih, aku punya saran." Saat kemudian, match kedua pun dimulai, di mana Battlefield untuk match kedua kali ini juga merupakan invasion. Mereka dapat melihat Washington DC yang dikuasai oleh Dimensional Spider dan juga Firefalls. Dan seperti biasa, Dimensional Spider muncul di atas kepala kedua tim. Sekarang mari kita lihat bagaimana kedua tim akan merespon kali ini. Dengan aba-aba dari Daniel Mansky, Berlin Blitz mengeluarkan respon pertama kali, di mana mereka mulai memburu Dimensional Spider di sekitar mereka. Seperti yang diharapkan dari Berlin Blitz, mereka sangatlah spektakuler. Sementara itu, tidak seperti Berlin Blitz yang sedang bekerja sama dengan berburu laba-laba. Kedua S dari Paris Lumiere mulai berlari meninggalkan kelompok utamanya, di mana Nathan dan Chick Lucas sedang membantai Dimensional Spider berdua saja. Dengan melakukan itu, mereka tidak akan terpancar karena warp monsternya. Seperti yang diharapkan dari nomor 1 yang tidak tergantikan, Paris Lumiere. Kemudian, setelah membantai beberapa Dimensional Spider-nya, Nathan pun menghubungi rekan-rekannya. Semua anggota menuju posisi. Sekarang, mari kita mulai operasinya. Di sisi lain, Berlin Blitz maju secara berkala sambil mengalahkan Dimensional Spider-nya yang ada. Meskipun 15 menit telah berlalu sejak pertandingan dimulai, mereka baru berkejap 1 km di posisi awal mereka. Tampaknya mereka lebih memilih keselamatan daripada bergerak cepat seperti biasanya. Kira-kira strategi macam apa yang Berlin Blitz gunakan sampai bergerak lambat seperti itu? Namun, para player Berlin Blitz tiba-tiba saja dikejutkan ketika mereka melihat Nathan dan Chick Lucas yang telah selesai menyuapu bersih laba-laba sekarang sedang berada tepat di depan mereka. 11 anggota Berlin Blitz saat ini sedang berkumpul. Apa ini kecerobohan? Apakah keduanya berencana untuk menghadapi mereka semua hanya dengan mereka berdua saja? Seketika itu juga Daniel berpikir, jumlah orang yang muncul dan juga timing ini. Nathan dan Chick, sepertinya mereka berdua hanya bertindak sebagai umpan. Lalu, ketika Daniel berpikir seperti itu, tiba-tiba saja Nathan dan Chick telah berada tepat di dekatnya dengan mengayunkan senjatanya. Meski begitu, Daniel yang begitu tenang mengatakan, "Aku tak tahu atas alasan apa mereka berdua secara sukarela mau bertindak sebagai umpan. Tapi sepertinya kita berhasil menangkap mangsa yang besar." Tepat setelah mengatakan itu, bersamaan dengan Suran yang melepaskan extended ray-nya, Daniel pun menunduk cepat yang membuat Nathan dan Chick kembali melompat mundur menjauh. Namun saat mereka berdua akan kembali bergerak maju, tiba-tiba saja mereka berdua dikejutkan dengan kemunculan Jolin dan Chenjin yang telah berada tepat di belakang mereka. Karena seharusnya tak ada waktu bagi mereka untuk pindah ke belakangnya. Bahkan saking terkejutnya Nathan dengan kemunculan mereka, Chick harus membackupnya ketika Jolin dan Chenjin menyerangnya. Lihat hal itu, Daniel yang merencanakan itu sebelumnya berpikir, "Kami harus bergerak lambat dan mempersiapkan ini. Kami tidak membunuh Dimensional Spider-nya, tapi kami menciptakan sebuah medan perang, di mana kami bisa berteleportasi menggunakan portal mereka." Lalu, bersamaan dengan 5 player Berlin Blitz yang menerjang Chick bersamaan, Daniel mengatakan, "Kalian telah terperangkap dalam jarum yang kami buat. Ini sudah berakhir." Dengan begitu, Chick yang tak bisa berkutik pun hanya bisa pasrah ketika tubuhnya tertusuk pedang
hingga Berlin Blitz mendapatkan 1 poin kill pertamanya. Meskipun begitu, Daniel segera mengatur rekan-rekannya dengan mengatakan, "Semuanya jangan terburu-buru. Meskipun lawannya hanya Nathan sendiri, dia bukan lawan yang mudah. Tak peduli sebaik apa strategi kita, Paris Lumière tetap mengirimkan Cheese dan Nathan meskipun tahu bahwa ini bisa terjadi. Ini tidak akan mudah. Meskipun butuh waktu sedikit lebih lama, kita tidak boleh jauh-jauh dari jaringnya dan tangkap mereka." Pada saat itu, Nathan yang sempat mendengar arahannya terdiam berpikir, "Seperti biasa, kau memang cerdas, Daniel. Tapi sekarang, kami sudah hampir menemukan jawabannya. Jadi haruskah kita mulai?" Tepat setelah berpikir seperti itu, Nathan menyelubungi semua tubuhnya dengan aura, lalu bergerak dengan sangat cepat menendangkan Daniel. Tentu saja, meski Daniel yang tak bisa mengikuti gerakannya terkejut, rekannya langsung datang membackup-nya. "Awas Daniel!" Kemudian, Daniel menggunakan super powernya, push, untuk mendorong Nathan ke arah rekannya. Namun di saat rekannya menebaskan pedangnya, Nathan menggunakan super powernya, clone, yang membuatnya bisa dengan mudah menghindarinya. Ditambah lagi, Nathan memanfaatkan portal yang Berlin Blitz siapkan, hingga mereka pun kebingungan di mana ia akan muncul. Pada saat itu, Nathan menekan mereka dengan kemampuan spesialnya, yaitu kecepatan. Dia melakukan serangan balik, menolak untuk kalah. Serangannya pun benar-benar intens, seolah sedang membalaskan dendam untuk Cheese. Meski Nathan masih belum bisa menebus pertahanannya, Daniel Mansky sadar betul jika gerakannya itu tidak ditujukan untuk membunuh. Tentu saja, Nathan seorang diri tak akan mampu mengalahkan mereka bersebelas. Tujuan asli Nathan adalah untuk mengumpulkan mereka seperti kawanan domba dan mencegah mereka agar tidak berpencar. Daniel yang kebingungan pun berpikir, kenapa Nathan melakukan itu? Paris Lumière kan tidak punya rank dealer kuat seperti Tsuran. Apa tujuan mereka dengan membuatnya menjadi umpan? Dengan pikiran seperti itu, Daniel berteriak, "Semuanya, jika kita terus dipermainkan seperti ini, kita hanya akan bermain dalam rencananya Nathan." Lalu di saat Nathan melanjutkan rencananya yang mengisolasi para player Berlin Blitz, Cha Sung-ho dan Roh Jung-wan yang tak mengerti dengan apa yang dilakukannya mulai membicarakannya. "Wow, kok Nathan bisa melakukan itu? Bahkan sebelum Cheese kalah, cuma 2 orang yang maju untuk menggantikan seluruh Berlin Blitz. Salah sedikit saja, dia bisa mati dengan tank senjata milik Tsuran atau terkena di serangan player-player lain. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Kalau ada yang bisa menjelaskannya, mungkin aku juga bisa menjadi lebih baik, ya kan?" Di saat mereka berdua melirik ke arah Semon di belakangnya, Semon yang menyadarinya pun langsung megang kepala mereka mengatakan, "Apa? Kalian mau aku menjelaskannya ya? Apa kalian tidak sadar kalau Nathan tidak sedang membuang-buang waktu untuk pamer kemampuan pribadinya dan sedang memenuhi rencananya sebagai umpan?" Roh Jung-wan dan Cha Sung-ho yang ketakutan pun membalas, "Tentu saja, Nathan jadi umpan." Nathan jadi umpan? Lina yang juga kebingungan bertanya, "Pemilik klub, kalau memang untuk umpan, kenapa tidak player lain tapi malah Nathan dan juga Cheese? Mereka berdua kan ini dari tim Paris Lumière." Semon menjelaskan, "Tidak, cuma Cheese dan Nathan yang bisa mengundurkan semua anggota Berlin Blitz. Kalau player ini tidak ada, peluang menang lawannya akan meningkat secara signifikan. Status sebagai player tertanam di dalam nama Nathan Bernard. Baek Hyeon pun masih belum cukup." Cha Sung-ho membalas, "Tapi pemilik klub, Cheese luka, kekuatan dari inti dari mereka sudah mati. Bukannya itu berarti strategi umpan ini sudah gagal?" Semon melanjutkan, "Apa kalian tidak melihatnya di set pertama sebelumnya?" Bahannya balik, "Sudahlah, lupakan. Berhentilah main Battlefield. Lagi pula, kami bakal segera melihatnya. Jadi sudahlah." Sekarang, alasan terakhir kenapa Nathan yang harus menjadi umpannya sudah tiba. Nah, kalau mereka berhasil menghabisi Nathan, mereka pasti bakalan menang. Tapi masalahnya, bagaimana mereka bisa menghabisi Nathan? Karena Nathan bisa memilih dalam keadaan apa dia akan mati. Kini, di saat Nathan menarik Agro dengan kedua tubuhnya, perlawanan intens ini kembali berlanjut yang ter-11 orang. Dan saat ini, Daniel menggunakan pool di belakang punggung Nathan yang membuat timnya berhasil mengalahkan klonnya. Namun di saat selangkah lagi mereka bisa membunuh Nathan yang asli, tiba-tiba saja supporter Paris Lumière menyelamatkannya dengan menggunakan super powernya, Phase Reversal, yang bisa menukar posisi pengguna dengan sekutunya. Tentu saja, hal itu membuat mereka semua terkejut. Meski begitu, Semon mengatakan, itu alasan terakhir kenapa Nathan yang menjadi umpannya.
dan inti sebenarnya dari superpower milik Nathan. Mendengar hal itu, Chasongo yang tak mengerti maksudnya bertanya, "Apa? Inti dari superpower milik Nathan? Dia cuma bertahan sampai timnya datang membantu kan?" Meskipun semua agak kesal dengan sikap leletnya, ia tetap menjelaskan, "Kau ini memang tidak tahu apa-apa ya. Setiap superhuman, mau itu kuat atau lemah, pasti punya superpower masing-masing. Sama seperti banyak superhuman lain yang punya superpower sepertiku. Troll, ada juga banyak superhuman lain yang punya superpower seperti tipe klon. Di antara mereka, ada juga yang punya superpower lain selain itu. Tetapi, gimana dengan Nathan? Dia adalah seorang melee dealer dengan kemampuan fisik yang sangat tinggi. Tapi, dia cuma punya satu superpower yang sangat umum. Dilihat dari speknya saja, apa dia kelihatan seperti yang terbaik di dunia?" Chasongo membalas, "Benarkah? Kalau dilihat dari top 3 saja, Daniel, Mansky, dan Rollmeyer sama-sama punya superpower yang lebih dari satu. Selain itu, dia juga punya kelemahan, yaitu kelengan auranya saat klonnya mati." Summon melanjutkan, namun alasan dia bisa menjadi yang terkuat adalah karena klon yang dia punya itu. Klon Nathan adalah tubuh utamanya juga. Yang pertama mati di antara keduanya yang akan menjadi klon. Replika sempurna dari superhuman dengan kemampuan fisik tingkat atas. Bahkan nyawanya juga terbagi menjadi 2. Itu benar-benar superpower yang unik. Klon yang digunakan oleh Nathan Bernard adalah superpower tingkat Triple S dengan kemampuan bertahan hidup khusus. Sementara itu, meski timnya berhasil mengalahkan supporter yang menggantikan Nathan, Daniel yang masih merasa kecewa terdiam berpikir, "Sial, kami kehilangan Nathan. Kami membuang terlalu banyak waktu karena terlalu serakah untuk mengalahkan kartu as lawan. Tapi pada akhirnya, Paris Lumiere sudah kehilangan Cheese dan Mike. Apa yang sebenarnya kau pikirkan, Nathan?" Apa? Apa itu gempa? Suara kencang apa ini? Dari sana datang banyak sekali Fireforce. Kawanan mob. Jadi, ini alasan mereka mengulur waktu. Tapi aku tidak yakin apakah ini sepadan untuk mengorbankan Nathan, Cheese, dan Mike. Dengan pikiran seperti itu, Daniel pun meminta Changin untuk menggunakan superpowernya, Zero Gravity, yang dapat membuat gravitasi menjadi 0 untuk jangka waktu tertentu. Seketika itu juga, kawanan Firepulse-nya yang berlari ke arah mereka mengambang di atas mereka. Namun, meski mereka bisa mengintip terjangan kawanan Firepulse-nya, Daniel merasakan ada suatu keanehan, di mana para Firepulse-nya kini membengkak. Sayangnya, belum sempat mereka menyadari artinya. Para Firepulse yang telah membengkak langsung meledak tepat di sekitar mereka. Duang, duang, duang. Tahukah kamu, saat tuna berhenti bergerak, ia akan matangkan napasannya sendiri. Firepulse pun tidak akan berhenti berlari atas alasan yang sama gilanya. Terdapat organ di dalam tubuhnya yang akan mengakumulasikan panas. Dan jika panas tersebut tidak diinginkan, maka panas yang tidak terpakai akan terus terakumulasi dan pada akhirnya akan menyebabkan ledakan yang besar. Sesaat kemudian, setelah ledakan besar karena Firepulse-nya, Daniel yang masih bisa bertahan langsung ditodong oleh Nathan. Kami tidak sadar kalau Firepulse punya kemampuan seperti itu. Ini kekalahan kami." Sembari melesat membunuhnya, Nathan membalas, "Kami juga tidak akan mengetahuinya jika bukan karena dia." Kita mundur ke beberapa saat sebelumnya, tepat setelah game kedua dimulai. Seorang player Paris Lumiere tengah membuktikan perkataan Hayon sebelumnya, di mana setelah memburu seekor Firepulse, ia mengeluarkan suatu organnya lalu mengatakan, "Oh, ini pasti adalah organ yang dimiliki oleh monster tipe meledakan. Hayon, bagaimana kau bisa menyadarinya?" Hayon membalas, "Aku tidak sengaja melihatnya di game pertama. Ia punya struktur organ yang mirip dengan monster yang bisa meledak." Rekannya yang merasa aneh menimpali, "Tapi kau bisa langsung menyadarinya cuma dengan melihatnya sekali. Bahkan selama masa Underground War sekalipun, cuma ada sedikit orang yang bisa melakukan itu." Dan video ini pun diakhiri dengan Hayon yang juga kebingungan bagaimana ia bisa mengetahuinya. Hanya bisa mengusap ke belakang kepalanya sembari berkata, Begitu ya? Bagaimana aku bisa tahu ya?"